Halo teman-teman investor properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kita akan bahas satu hal yang sangat sederhana dan mendasar ya. Apakah investasi properti itu masih menarik ya? Nah, kita tahu ya, investasi properti itu merupakan investasi yang sudah panjang juga ya, sudah lama ya, sudah ada sejak zaman dulu kala gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya orang investasi dari dulu itu pasti larinya ke properti selain tentunya ke emas ya. Rata-rata ke dua yang itu. Nah, sekitar 10 tahun terakhir ya, dunia investasi itu berkembang ya. Selain tentunya melalui bisnis, ya orang bisa investasi uangnya ke dalam bentuk saham ya. Yang lebih terkini lagi ada reksadana, dan kemudian yang paling baru sekali itu ada token-token digital yang kita kenal dengan nama kripto. Nah, jadi kalau balik lagi, setelah makin variatif ya dunia investasi ini, apakah properti itu masih menarik? Ya, sekarang kita akan bahas ya tentang properti apa saja yang menjadi keunggulan dan kenapa kita harus memiliki aset properti ke depannya. Ya, tapi pastikan dulu nonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Yes, jadi kalau kita bicara dari begitu banyak pilihan investasi, kenapa sih properti itu masih menarik? Ya, yang pertama, ya kalau kita tahu bahwa investasi properti ini adalah investasi yang real ya. Jadi ada fisiknya, ada underline yang clear banget ya secara fisik ya. Secara legal pun kita juga dijamin ya dengan kepemilikan properti itu. Ya, kemudian ya tentunya kita mendapatkan keuntungan lainnya yaitu adalah properti itu bisa disewakan ya. Beberapa investment lainnya itu ya itu kita tidak bisa mendapatkan uang sewa ya. Misalnya contoh kalau kita memiliki emas ya itu kita tidak mendapatkan uang sewanya ya atau return yang rutin gitu. Nah, kemudian selain itu ya yang ketiga ya keuntungan kita memiliki properti adalah aset yang tahan inflasi. Artinya karena kita tahu ya bahwa tanah adalah komoditas yang terbatas ya dan memiliki nilai ekonomi, tentunya ya harga tanah itu pasti akan cenderung meningkat ya dari waktu ke waktu ya, sehingga ini menjadi andalan untuk investasi yang bisa diambil ya. Kemudian ya selain itu juga keuntungan lainnya adalah mendapatkan kenaikan harga ya. Keuntungan yang selanjutnya adalah yaitu bisa diwariskan atau juga ya digunakan juga sendiri ya. Misalkan ya ketika suatu hari kita memerlukan properti tersebut ya itu bisa dipakai ya. Oleh karena itu dalam hal ini ya lokasi yang strategis itu juga membantu kita dalam ya memilih investasi properti yang diinginkan. Nah, tapi selain ada keunggulan-keunggulan ya tentunya juga ada tantangan yang harus kita persiapkan ya, yang kita hadapi ya. Misalnya seperti apa buat Anda yang ingin membeli propertinya itu menggunakan kredit KPR ya, itu harus berhitung juga ya berapa besar potensi dari nilai sewanya ya, dan kemudian berapa besar cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya. Ya, apakah properti ini memberikan kita income atau justru sebaliknya minta makan tiap bulannya. Ya, kemudian selanjutnya adalah ya tentang supply dan demand. Ya, kita harus memahami bahwa ya propertinya ini memang memiliki demand yang cukup besar ya, artinya setidaknya ya tidak oversupply. Artinya ya tentu aja ya ketika kita membeli propertinya ya itu sudah pasti ada market yang mau bayar untuk sewa seperti itu. Ya, kemudian selain itu apalagi ya kita harus memahami juga tentang tren yang ada di properti itu ya saat ini ya. Misalnya di tahun ini 2025 ya trennya adalah mulai berkembang tren tempat tinggal yang bisa digunakan juga sebagai tempat bekerja ya. Jadi kita harus tahu misalnya contoh kalau kita
mau beli atau bangun rumah kos, ya itu harus bisa menunjang dua hal tersebut ya dari sisi fitur propertinya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita perhatikan yaitu adalah tentang regulasi ya, regulasi dan peraturan pemerintah terutama soal perpajakan ya, karena kita tahu ya dengan kewajiban kita membayar pajak itu tentunya akan mengurangi margin keuntungan kita ketika kita menjual propertinya. Ya, jadi untuk mensiasati cicilan tiap bulannya, saya menyarankan Anda bisa memilih cicilan yang fix ya, lebih panjang. Nah, untuk informasi KPR yang lebih lengkap, Anda bisa download ebook KPR saya di link di bawah ini. Ya, kita lanjut soal tren properti yang berkembang saat ini. Kalau kita melihat perkembangannya, saat ini rumah kos masih menjadi tren yang paling diminati. Ya, karena begitu besar ya permintaan untuk rumah kos, terutama untuk rumah kos yang memberikan fasilitas yang lengkap, ya, memberikan kenyamanan juga kehidupan yang dinamis. Ya, karena kita tahu saat ini ya kehidupan itu berjalan begitu cepat ya, terutama sejak makin bergantungnya orang terhadap internet ya. Jadi juga sudah pasti tahu ya bahwa internet yang kencang dan stabil itu ya tanpa lemot-lemot itu yaitu merupakan fasilitas yang wajib harus ada di dalam rumah kosnya. Nah, kemudian selanjutnya ya tentu aja kita harus bisa memilih ya properti yang berada di lokasi-lokasi yang favorit ya, seperti misalkan dekat kampus, tempat perkantoran, atau juga ya dekat dengan transportasi publik. Ya, selain itu ya lokasi yang ada di kota-kota seperti Jakarta dan sekitarnya, ya Surabaya, Yogyakarta dan lainnya ya, itu masih memberikan ya keuntungan yang sangat menarik ya, dan itu juga masih memungkinkan untuk menaikkan uang sewanya dari waktu ke waktu yang biasanya kita evaluasi 1-2 kali setiap tahunnya. Ya, sekarang kalau kita sudah bicara soal tren dan kita sudah mengetahui properti mana yang bagus untuk kita pilih, bagaimana kita mengambil keputusan untuk investasi? Ya, kalau untuk kita bicara properti-properti dalam range harga yang terjangkau, saya lebih menyarankan apartemen yang punya permintaan atau demand sewa yang sangat tinggi. Tapi selain itu juga teman-teman juga bisa ya mengambil rumah di lokasi yang sedang bertumbuh, tentunya dengan harga yang masih terjangkau. Nah, kemudian selain itu juga kalau untuk teman-teman yang ingin memiliki properti dengan penghasilan yang rutin setiap bulan ya, teman-teman bisa ambil rumah kos. Tapi kalau misalnya ya untuk harga rumah kos yang terlalu tinggi, ya saat ini tentu saja teman-teman tidak harus menunggu sampai punya dana yang cukup besar untuk memiliki sebuah rumah kos. Anda juga masih bisa memiliki rumah kos dengan membeli saham properti rumah kos yang sudah berjalan dan terbukti memberikan penghasilan rutin tiap bulannya. Nah, kamu bisa cek contohnya salah satu di website Equity Crowdfunding Crowdana ini. Ada beberapa rumah kos yang memang sudah berjalan dan bisa dibeli saham rumah kosnya. Nah, jadi kembali lagi, apakah investasi properti itu masih menarik? Ya, tentunya investasi properti masih menarik jika ya Anda sendiri sebagai investor yang memahami ya seluk-beluk tentang investasi properti, ya mempelajari tentang investasi properti mana saja yang menguntungkan dan juga selektif dan bisa beradaptasi terhadap segala perubahan tren dan perkembangan terutama di era digital saat ini. Ya, bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh, Anda bisa hubungi saya melalui link bio di sosial media saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.